Siapa di mari yang baru tahu kalau misalkannya versi murah dari Brembo atau entry levelnya Brembo tapi masih sejarah dengan Brembo. Lagian siapa juga dia di mari yang kagak tahu dengan Brembo. Maksudnya Brembo anjir Brembo supaya yang video pembahasannya udah Ripan bahas di mari. King bakalan bahas mengenai Vibray atau ya biasa disebut dengan entry levelnya Brembo, yang bahkan no kaliper bisa kalian temukan di motor-motor entry levelnya Pulsar yang rata-rata menggunakan kaliper Brembo. Yang gak rata-rata sih, tapi ada beberapa sebagian kayak Pulsar 220 dan Pulsar NS 200 misalnya. Iya, Pulsar motor perindapan yang sering kalian bully no. Minimal dari lahir dah pakai Brembo bos. Lah no yang ngehujat malah user cepet gocap yang pakai Brembo KW cepet gocapan di marketplace. Jika mendengar brand Brembo, konsumen Indonesia langsung bilang, wah ini mah siapa sih yang kagak tahu dengan Brembo? Wah pasti ajib ya kan. Tapi kalau misalkannya dengan brand Vibray, langsung bertanya-tanya, iya rem KW naon deui sih? Ti iraha emangna kitu ada rem Vibray teh baru tahu sumpah. Lokal atau naon gitunya. Terlebih ketika digunakan oleh motor-motor India yang secara kita tahu stigma masyarakat SDM negara kita yang tinggi dengan motor Pulsar, dengan motor India disatukan dengan Vibray, pasti ngiranya bah paling pengereman kaliper abal-abal. Ya pokoknya buat orang yang pernah lihat motor Pulsar pakai rem Vibray, pasti stigmanya nggak bakal ngira kalau misalkannya no kaliper dari Brembo. Lagian emang kenapa dah dengan Pulsar, meskipun Pulsar tuh bisa kita bilang modelnya tuh absurd, durabilitas Pulsar yang menurut Ripan patut diacungi jempol kalau misalkannya dibandingin sama kompetitor yang sebelah. Ya kembali lagi ke Vibray. Jadi sebenarnya Vibray itu merupakan satu grup dengan Brembo. Vibray Marchesini AP Racing merupakan brand satu grup dari Brembo SPA Itali. Lah kalau misalkannya gitu, kenapa dibikin dua brand yang berbeda buang? Namanya juga strategi dagang ya kan, sah-sah baik gimana mereka itu mah tuh. Bang. Meskipun Vibray berada di bawah naungan Brembo, akan tetapi Vibray berada di segmentasi market yang berbeda. Vibray ditunjukkan untuk motor 600cc ke bawah. Ya tetap moge sih. Dan marketnya adalah negara-negara BRIC atau Brazil, Rusia, India, and China. Manjai, semula yang ngomong bahasa Inggris lo bagaya. Dan negara-negara Asia Tenggara. Kalau Brembo bikin kaliper buat motor cc kecil diberi brand Brembo, maka akan jatuh dah tuh brandnya. Jadi ibarat kata alasan mengapa Brembo kagak nongol di mocil-mocil, biar stigma orang tidak berubah, biar tetap kalau misalkannya stigma orang beranggapan Brembo ini adalah high entry levelnya brake, toh udah ada di MotoGP ya wajar. Makanya digunakanlah brand yang lain sebagai penyelamat, dan supaya gampang diingat diberi brand lah by Brembo atau yang biasa kita sebut dengan Vibray. Ya mungkin buat kalian yang masih bebal bingung liar karena loba teh nginum oli samping, kalau misalkan nyaripan simulasi ini ya kayak jam tangan Rolex, untuk segmentasi lebih bawah dikeluarkanlah brand Tudor. Desain dan modelnya sama persis namun beda brand, tentu beda harga juga. Karena ya jangan lupa intangible benefitnya termasuk brand mempengaruhi harga. Dan yang harus kalian ketahui, jangan lupa dalam siklus produksi pabrik Vibray yang di Pune, India, yang Ripan ketahui melakukan pengembangan, produksi dan penjualan rem Vibray. Jadi ya kagak ada tuh analisis, research and development, dimana soal ini masih dihandle langsung oleh Brembo SPA Itali. Standar untuk grup Brembo tetap mengikuti Brembo, meskipun berada di bawah level Brembo, si Vibray ini tetap setara dengan Brembo. Jadi tidak heran berbagai motor mulai menggunakan Vibray ini, seperti Bajaj Pulsar, KTM Duke, bahkan Honda CBR 2.5R di India menggunakan rem Vibray ini. Dan mungkin buat kalian yang kepo juga gitu lah ya kan, ngomongin Vibray ini kenapa ada di KTM, ada di Pulsar, ada di India, ada di Brembo, ada di segala rupa ini itu. Nih Ripan bakal jelasin secara singkat.
Jadi KBX Prepaid adalah pemasok perangkat rem terbesar. Kita tahu KBX Prepaid di India dengan pangsa pasar lebih dari 50%. Dan ternyata Brembo Italia merupakan pemegang 50% saham di KBX Motorbike Product. Perusahaan yang berdiri sejak Februari 2006 hasil kolaborasi bersama Bosch Chassis System India dengan porsi kepemilikan keduanya 50-50 atau 50-50. Namun pada akhirnya 2008 Brembo memutuskan mengakuisisi 50% saham Bosch di KBX sehingga tercatat pada tahun tersebut Brembo Italia menguasai 100% saham KBX alias menjadi pemilik penuh sebagai pemegang tunggal. Brembo berhak menentukan arah bisnis KBX, maka lahirlah Bybre atau By Brembo. Bybre dikhususkan membuat perangkat rem untuk kendaraan roda 2 berdisplacement di bawah 600 cc. Riset pertama dilakukan di Italia, tapi saat ini Bybre sudah diproduksi secara massal di Brembo Brake Manufacturing Chakan, India. Nah terus pertanyaannya, kenapa beberapa kaliper Bybre ada di Pulsar bahkan di KTM dan beberapa motor lainnya? Nah sebenarnya ini menurut analisa Ripan, silakan dikoreksi bila mana salah. Alasan mengapa Bybre selalu ada di motor Pulsar dan beberapa motor KTM. Nah nih ya, buat kalian ya yang selalu merendahkan Pulsar nih ya, ternyata Bajaj mempunyai saham mayoritas di dalamnya. Dan kenapa ada di KTM? Ya karena kita tahu kalau misalkannya Bajaj Auto memiliki saham juga di KTM. Wah edan, iya si Bajaj anjir, boga Brembo, boga KTM, wah super monster sebenarnya mah. Ripan juga punya satu NS200 Pulsar. Motor emang terjelas sih, aya Kawasaki, aya KTM, aya Pulsar. Ya lihat dah pokoknya mah. Tapi kalau misalkan Ripan ngomongin esensi pengereman dari si Bybre di Pulsar 200 NS yang memiliki tenaga 23 horsepoweran, pengeremannya bener-bener lebih dari standar motor-motor kompetitor yang ada di Indonesia. Esensi Brembo-nya itu beneran ada meskipun bisa dibilang entry level. Ya secara ini Brembo gitu loh. Gimana dah pendapat kalian tentang si Brembo ini? Masih adakah yang meragukan Pulsar? Beh, jangan main-main dah ya.